Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Imam Ramadhani dan Ilham Khairul Fahri akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami yang berjudul Hak dan Kewajiban Suami Istri 1, Quran Surat At-Talaq ayat 6 dan Quran Surat An-Nisa ayat 19-21. Untuk materi pertama langsung dibacakan oleh Ilham Khairul Fahri. Quran Surat At-Talaq ayat 6 yang mempunyai arti tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika menyusukan anak-anak untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkan di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan itu boleh menyusukan anak itu. Quran Surat At-Talaq ayat 6. Munasabah. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Allah melarang mengusir wanita-wanita yang dicerai dari rumah. Dalam ayat ini terdapat perintah untuk menempatkan mereka di tempat tinggal yang layak dengan cara yang baik, yaitu tempat mirip dengan rumah yang pernah ditinggali sesuai dengan ukuran kondisi suami. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka, maksudnya menyakiti mereka baik dengan perkataan maupun perbuatan. Ketika kalian menempatkan mereka di rumah yang membuat mereka keluar dari rumah sebelum masa iddah selesai. Tafsir pokok kandungannya, Tafsir Jalalain. Tempatkanlah mereka istri yang ditalak itu pada tempat kalian tinggal, pada sebagian tempat tinggal kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Lafaz ayat ini menjadi ataf bayan atau badal dari lafaz sebelumnya dengan mengulangi penyebutan huruf jarnya depan dan memperkirakan adanya mudhaf, yaitu tempat tinggal yang kalian mampu, bukan pada tempat tinggal yang di bawah itu. Tafsir Quraisy Syihab. Tempatkanlah mereka di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka dalam bertempat tinggal. Jika mereka sedang dalam keadaan hamil, maka berilah mereka nafkah sampai mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusui anak-anak kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Hikmah kandungan. Seorang istri dalam iddah talak rajin tidak boleh diusir keluar dari rumah. Seorang istri juga diharapkan tidak keluar dari rumah yang ia tempati bersama suami, meskipun keduanya keadaan yang membenci. Salah satu hikmahnya adalah agar kedua memiliki kesempatan untuk saling mengintrospeksi dan bisa rujuk kembali. Dan sang suami yang menceraikan istrinya yang hamil dengan talak bain tetap menanggung nafkah kehidupan istri dan biaya persalinannya. Adapun biaya kebutuhan anak setelah lahir secara mutlak dibebankan kepada ayah kandungnya walau telah berpisah dengan ibu kandungnya. Kedua adalah Quran Surat An-Nisa ayat 19-21 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai atau mewarisi wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Quran Surat An-Nisa ayat 20. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil darimu perjanjian yang kuat. Quran Surat An-Nisa ayat 21. Ayat 19. Ayat ini diturunkan dalam rangka membela hak kaum wanita dalam persoalan keluarga. Guna mewujudkan hal ini, langkah pertama yang ditempuh Al-Quran
adalah mengeluarkan perintah larangan kaum pria melakukan tindakan tidak terpuji terhadap perempuan. Di akhir ayat ini dijelaskan satu prinsip umum bagi bagaimana memelihara sistem keluarga. Menjadi tolak ukur harta dalam memilih pasangan adalah niat yang tidak terpuji dalam upaya membangun rumah tangga. Karena pada dasarnya pria yang ingin menikah itu tidak cinta kepada perempuan, atau bila ada itu pun tidak sebesar keinginannya untuk menguasai harta perempuan itu. Ayat ini menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pria itu merupakan kesalahpahaman, dan bagi orang yang beriman perbuatan ini tidak menunjukkan keimanan. Kebiasaan buruk di tengah kaum jahiliyah adalah menekan istri agar menghalalkan sebagian atau keseluruhan dari maharnya. Hal ini sering terjadi ketika mahar yang diminta oleh pihak perempuan tinggi nilainya. Al-Quran mencegah kebiasaan tidak terpuji ini dan mewajibkan suami untuk menghormati hak dan kekayaan istri. Mempersulit istri itu hanya boleh dilakukan bila ia melakukan perbuatan keji agar dapat menceraikan istri tanpa harus membayar maharnya. Hal yang demikian menjadi balasan setimpal atas perilaku buruk istrinya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan aturan umum agar setiap suami berperilaku baik terhadap istrinya. Bila terjadi suami sudah tidak senang lagi pada istrinya atau rasa cinta yang sudah semakin berkurang, Allah menekankan agar suami tetap tidak boleh berbuat buruk kepadanya, karena sangat mungkin ada sejumlah persoalan yang tampaknya tidak menyenangkan suami, tapi Allah memberikan berkah dalam masalah itu. Ya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat 19, jangan menjadikan harta dan kekayaan sebagai tolak ukur dalam memilih istri. Cinta adalah dasar utama dalam menikah. Yang kedua, mahar adalah milik istrimu, dan suami tidak berhak memikirkan dengan cara apapun kecuali dengan kerelaan istri. Yang ketiga, suami bertanggung jawab memelihara institusi keluarga. Segala masalah yang muncul tidak boleh membuatnya bersikap buruk terhadap istri yang berujung pada perceraian. Ayat 20-21. Ada kebiasaan buruk di masa jahiliyah yang ditentang keras oleh Islam. Bila ada seorang suami ingin kawin lagi, dengan mudah ia menuduh istri pertamanya dengan tuduhan yang bukan-bukan. Hal itu dilakukan guna menekan jiwa istrinya dan membebaskannya membayar mahar agar diceraikan oleh suaminya. Setelah menceraikan istri pertamanya, kemudian ia menikah lagi dengan mahar istri pertamanya. Dua ayat ini menentang keras tradisi buruk dan tidak terpuji ini, dan mengingatkan kesan pertama saat awal pernikahan. Bukan pada waktu itu sang suami telah berjanji untuk memberikan mahar kepada istrinya. Setelah hidup bersama bertahun-tahun, bagaimana mereka dengan mudah melanggar janji yang telah diucapkan dahulu. Lebih buruk dari itu, mengapa harus melontarkan tuduhan keji pada istrinya yang bersih dan suci? Pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat 20-21, Islam membela hak wanita dan perkawinan kedua suami tidak boleh merupakan hak istri yang pertama. Mengambil kembali mahar dilarang dalam Islam, apalagi hal itu dilakukan dengan alasan yang dibuat-buat, bahkan dengan tuduhan keji. Akad nikah merupakan perjanjian kokoh di mana berkat itu Allah menghalalkan seorang pria dan perempuan hidup bersama. Di sini memelihara janji dan berusaha saling memahami merupakan keharusan. Mungkin segitu presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.